teman-teman, setelah puas berjalan-jalan di Dieng, tiba saatnya kita kembali ke rumah. Dalam perjalanan pulang kali ini, teman-teman, saya akan kembali melewati jalur Bawang. Namun tentu saja saat ini adalah siang menuju sore hari. Saat ini pukul 2:30 sore dan mari kita kembali ke Bawang. Teman-teman, kita sudah masuk pada jalur Dieng Tol Kayangan Bawang. Saat ini sekitar pukul 2:30 sore dan mengawali perjalanan dengan pelan. Saat inilah kita menguji kendaraan kita untuk dibawa turun. Kendaraan yang saya bawa ini cukup tidak meyakinkan saya teman-teman saat turun, karena motor yang saya bawa ini depan belakang semuanya rem cakram. Jadi motor ini sudah dimodifikasi, depan belakang semuanya cakram. Tentu saja perjalanan sekitar berarti 6 tambah 10, 16 km ya. 16 km ini akan didominasi dengan turunan-turunan yang cukup terjal, dan tentu saja dengan turunan yang cukup terjal ini saya akan sering sekali menginjak rem, baik itu muka maupun rem belakang. Tentu saja perimbangan rem depan belakang akan membuat motor itu stabil ya teman-teman. Berkendaraan dengan pelan, kita terus menelusuri jalan ini kembali. Cukup menyenangkan teman-teman perjalanan ini, dan karena ini tanpa direncana, maka tidak membawa perlengkapan yang cukup untuk menginap maupun pulang lebih malam. Jadi kami pun hanya berkisar 2 jam ya, berada di dataran tinggi Dieng ini. Tampak di depan uap air tampak mengepul. Tentu saja karena tadi pagi sudah kita lewati, itu adalah fasilitas pembangkit tenaga panas bumi. Dan jalanan turun ini terlihat dengan jelas ya teman-teman. Inilah jalanan turun yang sangat panjang, lebih dari 1 kilometer,
walaupun tidak begitu curam tapi sangat panjang. Sepi karena hari Jumat. Sering kali saya ulang dari bagian pertama video ini. Kita terus berjalan hanya dengan kecepatan sekitar 30-40 km per jam. Sekali lagi kita tidak tergesa-gesa melakukan perjalanan dengan cepat, karena ya memang tujuannya berwisata, menikmati udara yang sangat sejuk cenderung dingin. Kalau saya belum kedinginan ini teman-teman. Kalau tadi waktu berangkat pagi hari, tangan saya memang terasa linu karena tidak menggunakan kaos tangan ya. Di tangan pada saat berangkat tadi terasa sekali ngilu karena efek dingin. Namun pada saat pulang ini di pukul setengah 3 sore, tangan saya tidak terasa dingin teman-teman. Kita sudah sampai di ini pom bensin kecil yang tadi saat berangkat berhenti di sini karena pengen ke belakang. Nah, di depan ada tulisan Kawah Sileri. Sileri apa Sileri ya? Kalau Sileri saya nggak tahu artinya apa. Tapi kalau leri itu ini teman-teman. Kalau kita mencuci beras, nah air bekas beras itu namanya leri. Kita melewati beberapa pipa uap dan apa ya, pada saat perlintasan pipa ini kok kenapa jalannya mesti rusak ya? Atau mungkin karena di bawahnya adalah pipa-pipa lain. Jadi pipa gasnya di belakang dan utilitas yang lain ada di bawah jalan. Makanya setiap kali melewati jalur pipa, di atasnya, di bawahnya selalu jalannya rusak. Cukup pelan kita berjalan. Untuk menuju tol Kayangan dari Dieng ini ada dua tempat yang menanjak. Ya, yang pertama di sini ini, yang kedua nanti waktu mendekati sampai di tol Kayangan. Hanya dua tanjakan. Setelah itu semuanya turun lagi. Semuanya turun. Inilah kenapa saya sarankan bagi teman-teman yang memiliki kendaraan mengkhawatirkan atau tidak prima di tanjakan dan di pengereman, saya sarankan untuk menuju tol Kayangan, lewati jalur lain sampai Dieng baru ke tol Kayangan, karena memang turunan dan tanjakannya tidak curam. Nah, di depan itu ada tanjakan lagi teman-teman. Sebuah perjalanan yang sangat menyenangkan, sejuk. Bersyukur sekali hari ini tidak hujan, padahal biasanya tiap hari hujan. Semoga nanti sampai Semarang saya tidak diguyur hujan. Pemandangan yang sangat indah teman-teman. Saya kepingin di lain hari kemarilah ke daerah Dieng lagi, dengan tentu saja dengan tujuan yang berbeda ya. Dengan tujuan yang berbeda, kali ini itu memang betul-betul tidak sengaja pergi ke Dieng.
Tahunya ya cuma main ke tempat teman saya, namun tiba-tiba saja sampai Dieng. Berjalan cukup pelan teman-teman, berjalan cukup pelan. Masih naik, jadi sampai tol Kayangan ini akan naik. Hanya di depan itu nanti sepertinya pada saat berbelok ke kanan ada turunan lagi sedikit. Di sana sini terdapat banyak sekali pipa-pipa kecil ya, ukuran 1 hingga 2 in teman-teman. Pipa-pipa PVC ini yang dipergunakan petani untuk mengairi perkebunannya. Jadi untuk mengairi tanaman-tanaman sayur mereka. Banyak sekali di sana sini itu pipa-pipa PVC yang malang melintang, baik itu menyeberang jalan, menyeberang sungai itu. Bahkan beberapa menyeberang jurang ya teman-teman ya. Kita saksikan di kanan itu adalah fasilitas pembangkit tenaga panas bumi. Berjalan dengan pelan teman-teman. Kita nikmati saja. Masih tidak seperti halnya pada saat berangkat tadi. Pada saat berangkat tadi banyak tempat-tempat yang tertutup oleh kabut ya. Pada sore hari saat pulang ini cerah semuanya, dan area-area pertanian ini bisa kita saksikan dengan sangat jelas. Sampai di kejauhan tidak ada sedikit pun yang tertutup oleh kabut maupun awan. Jalan menurun teman-teman. Kita berbelok kanan sedikit dan kembali menurun. Walaupun sepi, kami tetap tidak menambah kecepatan motor kami. Tetap saja berjalan dengan pelan teman-teman. Dan kita melewati fasilitas ini teman-teman. Fasilitas untuk mandi air hangat teman-teman. Di sebelah kiri saya ini tempat mandi air hangat. Kita mulai masuk pada tanjakan terakhir ini sebelum sampai di tol Kayangan. Dan tentu saja saat ini kita sudah meninggalkan Banjarnegara dan memasuki wilayah Kendal. Saat ini kita sudah berada di wilayah Kendal kembali teman-teman. Terus naik, belok kanan, kemudian di depan nanti kita belok ke kiri, dan tidak jauh lagi kita sudah sampai di puncak tol Kayangan. Terlihat banyak sekali petani dengan motor-motor yang sudah dimodifikasi ya teman-teman. Dan di atas itu pipa-pipa PVC banyak yang melintang menyeberang jalan ya.
untuk mengairi area pertanian mereka. Nah, ini terakhir teman-teman, belok kiri terakhir. Sampai di ujung sana kita berbelok ke kanan dan sudah ada di puncak dari tol Kayangan ini. Pelan teman-teman, karena kita sudah sampai di puncak dari tol Kayangan. Oke, kita saat ini berada di depan, itu adalah tempat tertinggi dari jalan dari Dieng menuju ke Bawang. Nah, ini di sini ini adalah tempat tertinggi teman-teman. Tempat tertinggi dan berhenti sejenak karena tadi pagi tidak bisa mengambil Gunung Prau ya, karena tertutup oleh awan. Tadi nggak kelihatan. Saat ini terlihat sangat jelas. Penampakan gunung. Mengambil beberapa foto terlebih dahulu teman-teman di sini. Oke, kita lanjutkan perjalanan kita dan bersiap 10 km ke depan adalah semuanya jalan adalah turun. Kita saat ini akan melewati, kalau tadi berangkatan tanjakan-tanjakan ekstrim, maka di depan kita akan memulai dengan turunan-turunan yang ekstrim yang akan menguji kemampuan pengereman motor kita. Dan tentu saja karena saya tidak biasa dengan motor ini dan baru sekali ini menggunakan langsung ke tempat ini, maka bagi saya turun itu lebih sulit daripada naik teman-teman. Apa ya, badan yang cenderung maju ke depan karena efek dari pengereman, ditambah dengan saya membawa 2 buah tas yang cukup berat, disertai dorongan dari belakang dari orang yang saya bonceng, yang tentu saja karena efek pengereman akan mendorong saya terus. Jadi memang kedua bahu bekerja keras untuk menahan. Terus kita pelan-pelan. Nah, di depan itulah yang tadi pagi kami sempat beristirahat minum kopi ya teman-teman. Tadi di kanan jalan itu saya sempat beristirahat minum kopi. Turunan panjang pertama akan kita masuki teman-teman. Turunan pertama ini hampir 1,5 kilo teman-teman. Tidak curam namun sangat panjang. Nah, kita terus menurun, kondisinya tidak curam namun sangat panjang. Di depan sebelah kiri kelihatan sedikit berkabut ya teman-teman. Bisa kita saksikan
karena memasuki Kendal kita tidak akan menemui sumur-sumur uap lagi. Terus menurun teman-teman, dan di depan itu nampak putih karena langsung datarannya langsung turun, jadi menghadap ke jurang ya, dan kanan dan kiri kita itu sebetulnya jurang. Terus turun kita, dan oke, kita terus turun. Cukup lelah di bahu dan tangan. Kita memasuki jalan yang tidak begitu baik ya teman-teman. Dan di depan itu setelah jalan batuan kita memasuki turunan ekstrim yang pertama. Oke, di depan itu belok kiri adalah turunan ekstrim yang pertama yang harus kita lalui. Oke, turun dengan tajam teman-teman, dan kita akan berbelok ke kanan. Di kamera tidak begitu terlihat menurun begitu teman-teman, karena pandangan kita yang pendek ya. Karena kamera saya ikut menghadap ke bawah pada saat turun, tapi ini turunan yang sangat tajam nih teman-teman. Ini turunan yang sangat tajam. Saya hanya menggunakan gigi 2 saat ini untuk menuruni tempat ini, dan suara motor saya menggerung karena efek dari pengereman dari mesin. Terus kita turun dengan tajam. Oke, jalannya sangat jelek dan turun sangat tajam. Kembali ke kanan dan menurun lagi dengan tajam. Kecepatan saat ini hanya 10 km per jam. Tidak bisa kencang karena jalan yang sangat buruk teman-teman. Bisa teman-teman saksikan jalannya seperti ini, sangat buruk. Oke, turunan ekstrim pertama sudah kita lewati, dan kita akan masuk di turunan yang kedua. Sudah ada tanda peringatan lagi itu di sebelah kiri warna kuning. Oke, kita akan masuk di turunan yang kedua. Tapi di turunan ekstrim yang kedua ini jalan relatif lebih baik dari yang pertama tadi ya teman-teman. Kita pelan. Terus perjalanan yang cukup menyenangkan teman-teman.
dari puncak tadi hingga nanti sampai di Krakalan kita memang tidak menemui pemukiman ya teman-teman. Jadi sekitar 5 kiloan lah, sekitar 5 kiloan kalau dari Tol Kayangan di daerah Kabupaten Kendalnya kita sekitar 5 kiloan tidak menemui perkampungan. Dan tadi dari Dieng sampai ke puncak Tol Kayangan tadi juga sekitar 5 km kita tidak menemui perkampungan. Jadi 10 km lah antara itu kita hanya melewati hutan dan area pertanian. Terus jalan menurun dengan sangat tajam dan apakah cakram belakang saya ini sudah memburuk atau mulai panas atau bagaimana? Saya merasakan rem saya memang sudah mulai tidak enak ini teman-teman. Namun coba saya mengurangi penggunaan rem belakang karena rem depan dari motor yang saya kendarai ini sangat tidak enak. Kalau bahasa Jawanya itu ndredeg kalau direm. Kalau direm itu ndredeg. Jadi saya jarang sekali menekan rem depan itu cukup kuat, karena kalau saya rem cukup kuat motor jadi bergetar. Kita baru saja melewati rest area dari akhir tanjakan Krakalan atau tanjakan terakhir ya teman-teman. Saat ini kita akan memasuki kawasan Krakalan. Rem saya yang belakang sudah mulai tidak enak, cukup keras diinjak teman-teman. Perjalanan hingga Bawang masih sekitar 4 kilometeran. Kita sudah berjalan separuh lebih. Oke, saya tidak berani menambah kecepatan karena rem saya mulai tidak enak. Terus menurun teman-teman. Terus menurun dengan pelan, kita lalui turunan Krakalan ini. Sepertinya rem kendaraan saya ini tidak akan tahan lama lagi teman-teman. Mungkin di tempat yang agak enak atau ada gubuk atau apa nanti berusaha untuk berhenti mendinginkan rem dulu, karena memang betul-betul sudah tidak enak. Remnya blong. Sangat tidak enak sudah tidak sampai teman-teman. Saya berhenti dulu. Sampai ketemu lagi di video-video saya berikutnya. Terima kasih telah mengikuti perjalanan ini hingga rem saya mengalami masalah. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.